Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon tetap ada dalam pimpinan Tuhan, semuanya berlangsung dalam damai sejahtera. Firman-Mu menjadikan kami semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan dalam seluruh hidup, penyembahan dan pelayanan kami. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami semakin memahami akan pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih. Juga ketika kami nanti melayani Tuhan dengan doa, maka oleh anugerah Tuhan doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Andreas Adi Arianto di Purwodadi. Saudara-saudara sekalian, kita kemarin sudah menjawab teman yang ada yang dari Ambarawa, dari Jakarta. Sekarang giliran Purwodadi ya. Pak Andreas Adi Arianto menanyakan, kok ada dosa yang tidak bisa diampuni? Nah, itu bagaimana penjelasannya? Dan ya pokoknya itu dosa yang tidak bisa diampuni itu yang bagaimana, seperti itu. Nah, saudara, mungkin di antara kita ada yang bahkan baru kali ini mendengar mungkin. Pernah Anda mendengar ada dosa yang tidak bisa diampuni, saudara? Ya. Jadi pemahaman kita kan semua dosa kan bisa diampuni oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang ini Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Dipertanyakan oleh Bapak Andreas Adi Arianto mewakili kita semua. Nah, saya ingin mencoba membahas ya, dan tidak hanya sekali ini. Mungkin kita hanya singkat aja sekarang ini. Ya, itu ada di 3 bagian Alkitab, saudara ya. Ada di Injil Markus, Injil Lukas, Matius, dan Markus. Nah, coba kita lihat dahulu yang Injil Lukas pasal 12 ayat 10. Jadi untuk kita pahami, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ini ucapan Tuhan Yesus. Lukas pasal 12 ayat 10. Saya baca untuk kita semua ya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Cukup jelas ya. Nah ini. Lalu ada di bagian Alkitab yang lain. Ini kenapa saya baca semuanya ini karena ini saling melengkapi, saudara. Ya, nanti kita akan memahami di sana. Di Matius pasal 12 ayat 31 mulai 31 dan 32. Saya baca untuk saudara. Ini ucapan Tuhan Yesus juga. Begini Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, perhatikan ini. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini ucapan Tuhan Yesus loh, saudara ya. Nah, lalu bagian yang ketiga yang saya mengajak saudara membacanya, karena ini nanti sekali lagi saling melengkapi.
Markus pasal yang ketiga ayat 28 dan 29. Markus pasal yang ketiga, ini ucapan Tuhan Yesus lagi ya. Jadi ini topik yang sama tapi dicatat di 3 Injil dan saling melengkapi. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Nah, perhatikan dari ketiga bagian Alkitab ini, kita mendapati bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, saudara ya. Dan ya berarti kalau ada dosa yang tidak bisa diampuni itu, ini hal yang mengerikan. Ya jatahnya masuk hukuman kekal seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita memperhatikan akan hal ini. Mungkin untuk yang pertama ini, saya tidak akan menjelaskan banyak, karena ini penjelasannya cukup panjang masing-masing ini. Dan saya hanya ingin mengajak saja kepada saudara-saudara sekalian bahwa yang mengucapkan ini Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang serius. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu namanya dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, penjelasannya bagaimana? Bagaimana menghujat Roh Kudus itu, lalu kita rasanya akan merenungkan juga arti penting Roh Kudus bagi kehidupan orang beriman yang akan datang ini akan kita renungkan, supaya kita memahami kok ini yang namanya Roh Kudus itu kok wanu banget ini, penting banget. Bahkan mungkin ya di antara kita ada yang mengikuti sebuah persekutuan, komunitas atau gereja atau disebut apapun, tapi yang tidak pernah membahas soal Roh Kudus. Karena saya dulu pernah mengalami, saudara, yang semacam itu. Jadi di lingkungan saya Roh Kudus itu tidak banyak dibahas. Allah Bapa ya, atau Elohim, Bapa di surga. Yesus Kristus ya banyak dibahas. Tapi Roh Kudus itu tidak banyak dibahas. Jadi orang tidak banyak mengerti dan tidak banyak mengenal soal Roh Kudus. Padahal di kitab suci kita banyak disebutkan, mulai dari kitab Kejadian, di sana disebut Roh Allah atau Roh Tuhan. Nah, gitu kan sama. Ya. Sampai di kitab Wahyu nanti masih diwarnai pembahasan mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penting. Jangan sembarangan menghadapi atau memperlakukan Roh Kudus. Ya, orang beriman harus hati-hati. Jadi yang pertama ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, mari saudara dan saya jangan sembarangan memperlakukan Roh Kudus. Yang boleh saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, saudara, saya punya pengalaman. Ada orang yang saya dengar sendiri pernah berkata seperti itu. Ya, ini saya sampaikan karena orangnya sudah tidak ada, saudara ya. Saya dulu berada di sebuah lingkungan, sebuah gereja gitu ya. Saya karena pekerjaan saya dulu juga berpindah-pindah, sehingga saya berpindah-pindah kota. Nah, di salah satu gereja di mana saya bergereja waktu itu sedang membahas soal Roh Kudus, karena sekitar tahun 1980-an itu, saudara ya, itu masuk di Indonesia namanya aliran karismatika. Kalau sekarang rasanya sudah bukan hal yang baru lah kalau berbicara mengenai aliran karismatik gitu. Tapi kalau waktu itu menimbulkan kegegeran, sehingga di gereja di mana saya bergereja juga begitu. Ada orang-orang yang membentuk persekutuan tersendiri, itu di luar gereja, saudara. Jadi mereka itu katanya ada banyak yang hidupnya diperbaharui. Ada yang tadinya orang wataknya jahat begitu, tapi masuk di persekutuan itu menjadi bertobat, saudara. Lalu mereka, nah ini kalau itu sih baik ya, bertobat baik. Tapi terus ada yang bisa berbahasa roh, dan itu lebih dari 1-2 orang.
Lalu mereka itu mengadakan aksi doa puasa, kemudian mendoakan orang sakit, mendoakan orang kerasukan setan, dan sebetulnya menjadi fakta, setannya bisa diusir. Tapi kan kita yang tidak biasa membicarakan soal Roh Kudus, tidak membicarakan soal karunia-karunia roh atau yang populer disebut karismatika itu. Nah, itu jadi penuh tanda tanya seperti itu. Ini dari Tuhan atau dari setan kan begitu. Nah, lalu ada seorang bapak waktu itu. Benar nih, ada seorang bapak yang saya dengar sendiri. Itu berkata begini, wes ora susah roh kudus roh kudusan. Begitu. Sudah enggak usah roh kudus roh kudusan. Nah, waktu itu sih saya nggak begitu memperhatikan saudara ya. Tapi setelah saya membaca ayat ini, wah ini bahaya nih. Ada contoh di mana orang ya mengucapkan sesuatu yang tidak baik terhadap Roh Kudus. Jangan itu, jangan saudara. Ya, jadi katakanlah kalau zaman sekarang ini kan aliran karismatika tetap ada di tengah-tengah umat beriman Kristiani di Indonesia. Jadi bahkan sekarang gereja-gereja besar itu sepertinya banyak yang dari aliran karismatika, saudara ya. Ya, gereja terbesar di Indonesia yang saya tahu itu adalah aliran karismatika. Nah, katakanlah kalau kita yang belum memahami akan hal itu, mungkin kalau ada kita tahu tiba-tiba ada orang yang berbahasa roh gitu ya, jangan mencela mereka. Katakanlah kalau itu bukan bahasa Tuhan, kan yang menjadi pertanyaan begini, orang berbahasa roh, ini dari Tuhan apa dari setan? Nah, itu sebaiknya kita berdasarkan ini loh, peringatan Tuhan Yesus ini, sebaiknya kita bersikap bijak. Ya, kalau seperti bapak yang saya contohkan tadi, almarhum bapak tadi, ya saya kenal orangnya zaman dulu itu wah itu agak sembarangan menurut saya. Wah hati-hati semacam itu, saudara ya. Kita nggak tahu yang disebut menghujat itu seperti apa, besok kita renungkan ya. Arti sebenarnya menghujat itu yang bagaimana gitu. Tapi sebaiknya menghadapi Roh Kudus itu hati-hati. Saudara masih ingatkan Ananias dan Safira yang korupsi uangnya sendiri? Saya berkali-kali menyebut itu sebagai contoh, saudara. Ananias dan Safira itu kan mempersembahkan kepada Tuhan, tapi tidak seluruhnya. Lalu ngaku kalau itu seluruhnya, menjual tanah. Anda masih ingat kan itu di Kisah Para Rasul, di depan Rasul Petrus, ini kamu mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, kamu menjual tanah seluruhnya atau dipersembahkan itu. Lalu mereka menjawab, iya, betul, gitu, betul sekian, gitu. Dengan jumlah sekian kah, gitu, betul sekian. Dan Petrus berkata, kamu tidak mendustai manusia, kamu mendustai Roh Kudus. Lalu Ananias mati seketika. Safira istrinya menyusul 3 jam kemudian, berkata yang sama, menipu itu, mati seketika juga. Jadi Roh Kudus itu dahsyat. Jadi jangan main-main dengan Roh Kudus. Kalau ada orang yang sekarang ini yang sering saya jumpai ya, ada orang yang bernubuat kadang-kadang. Kadang kan ada yang katanya di karismatik itu kan adalah salah satu karunia roh, yaitu karunia bernubuat. Nah kalau ada orang yang bernubuat lalu saudara tidak setuju misalnya, yes, misalnya tidak setuju tapi jangan mengeluarkan celaan kepada Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus mengingatkan, bahkan dicatat di 3 tempat ini. Hati-hati kita menghadapi Roh Kudus. Ya. Nah, apa alasannya akan hal ini? Besok kita renungkan ya rinciannya ya. Tapi sekarang ini mari kita pahami dulu ada dosa yang dahsyat, saudara, yaitu dosa menghujat Roh Kudus, dan itu tidak bisa diampuni. Nah, karena itu dalam kehidupan keimanan kita, mari kita lebih berhati-hati lagi. Saya rasa hanya itu, saudara, yang untuk awal ini bisa saya sampaikan. Jadi nilai yang kita serap kali ini, saya menyusunnya dalam satu kalimat, bunyinya begini, nilai yang dapat kita ingat untuk renungan awal banget ini ya. Besok masih dengan judul yang sama, dosa tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni, ini bagian yang pertama, besok bagian yang kedua, dan seterusnya. Di bagian pertama ini, nilai yang kita harus ingat adalah harap waspada dan hati-hati, jangan sembarangan, ada dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi sebagai orang beriman, mari kita perhatikan hal ini. Harap waspada
dan hati-hati. Jangan sembarangan. Ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita bawa di hadapan Tuhan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun kejiwaan ya. Kita nanti doakan nama-nama ini, kita melayani Tuhan dengan doa dan juga melayani saudara-saudara kita dengan doa ya. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami berdoa dan kita akan menaikkan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, urapi firman-Mu sehingga membekali kami semakin sempurna dalam kami menyembah, melayani, dan mengabdi kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami. Sekarang kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang mengingat dan terus meraih pemulihan dari situasi khusus yang sekarang sudah mulai dapat teratasi ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, terutama yang membutuhkan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, juga saudara kami Brian Yuswendra di Jakarta. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesempurnaan kesembuhan itu juga. Kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan dari pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa mereka ini, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, menolong kami dan tim kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan bekal rahasia firman Tuhan, kunci-kunci kemenangan sehingga hidup kami semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami ulangi memberitahukan bahwa persekutuan melalui online atau doa melalui online ini kami lakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, yaitu jam 5 pagi namanya doa pagi, dan jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat
doa malam. Jadi kalau yang tidak bisa doa pagi silahkan ikut yang doa malam. Bahkan kalau saudara terlambat pun saudara sebetulnya masih tetap bisa mendengar renungan kami dengan membuka arsip-arsip renungan yang sudah ada di channel kita. Yang doa pagi itu dari Kejadian sampai Wahyu akan kita teliti ya. Sekarang sampai di kitab 1 Samuel saudara ya. Jadi kalau kita mengikuti renungan ini tanpa membolos ya, ikut terus. Dan saudara kalaupun akan mengikuti itu membuka yang sudah lalu, nanti dari Kejadian sampai Wahyu kita baca seluruhnya sambil direnungkan, bukan hanya dibaca serampangan. Wah, ini kesempatan luar biasa yang diberikan kepada saya dan saudara, makanya saya bergairah untuk bersama-sama dengan saudara melaksanakan doa-doa tiap hari ini ya saudara ya. Doakan supaya saya panjang umur, kita semua panjang umur, amin. Dan kita menyelesaikan khatam sampai kitab Wahyu. Nanti kita ulangi lagi kalau perlu seperti itu. Harus supaya umur panjang. Ya, dan kami juga mendokumentasikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa seperti yang kemarin. Yang terakhir judulnya Tuhan membatalkan kematianku. Terima kasih kepada yang memberi umpan balik. Banyak yang diberkati dengan kesaksian yang luar biasa itu. Nah, tolong saudara juga terus memberikan dukungan, kecuali dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain di seputaran saudara, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita, saudara-saudara sekalian. Demikian, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.